إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ayyuhatullah ahibai rahimani wa rahimakumullah ajmain. Anak-anakku sekalian, santri kelas 12 IPA Mahad Sabun Najah, semoga dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar antum sekalian? Ya, mudah-mudahan antum senantiasa diberikan kesehatan oleh Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tetap semangat ya di dalam mengerjakan kebaikan, termasuk di dalamnya belajar ya. Seperti sekarang insyaallah kita bermajlis ya dalam rangka belajar di mata pelajaran kimia. Baik teman-teman sekalian, sekarang adalah pertemuan ke-6 ya dari pembahasan kita tentang kimia ini, masih dalam bab kelarutan dan hasil kali kelarutan ya. Ya. Jadi materi ke-6, pertemuan ke-6. Nah, sekarang kita masuk kepada bahasan pengaruh ion sejenis terhadap kelarutan zat ya, pengaruh ion sejenis terhadap kelarutan zat ya. Baik anak sekalian, suatu zat elektrolit ya, sebagaimana kita pernah sampaikan ya, bahwasanya yang dibahas di sini adalah zat elektrolit ya. Jika suatu zat elektrolit umumnya lebih mudah larut dalam pelarut air murni daripada dalam air yang mengandung salah satu ion dari elektrolit tersebut ya. Sekali lagi, bahwa suatu zat elektrolit umumnya lebih mudah larut dalam pelarut air murni daripada dalam air yang mengandung salah satu ion dari elektrolit tersebut. Ya, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang hubungan ya, tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan atau KSP, di mana dulu kita mencari misalkan kelarutan ya, kelarutan suatu zat dari KSP. Nah, itu bahasan itu adalah kelarutan zat dalam air murni ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan zat elektrolit tersebut kita larutkan ke dalam air atau larutan yang mengandung salah satu ion dari zat elektrolit yang kita larutkan ya. Di sini sebutkan lebih mudah larut air murni daripada larutan yang mengandung salah satu ion dari elektrolit tersebut. Nah, ini kenapa seperti ini dan bagaimana prosesnya, insya Allah kita akan bahas pada hari ini. Baik, sebagai ilustrasi atau sebagai contoh di sini bisa contohkan, yaitu jika ada zat elektrolit yaitu AgCl perak klorida ya, perak klorida dilarutkan dalam larutan NaCl ya, atau larutan AgNO3 atau perak nitrat ya. Nah, ternyata ya di sini larutan AgCl dalam larutan tersebut akan lebih kecil jika dibandingkan dengan kelarutan AgCl dalam air murni ya. Nah, hal ini disebabkan karena sebelum AgCl terionisasi menjadi Ag+ atau Cl-, itu sebagaimana kita pelajari bahwa kalau kita larutkan sebuah zat elektrolit maka dia akan terionisasi. Nah, kalau di sini AgCl ini ya akan terionisasi menjadi akan menjadi Ag+ ya, dan
Cl-. Jadi pada saat AgCl ini dimasukkan ke dalam sebuah larutan, ya, sebelum mengalami ionisasi menjadi Ag+ dan ion Cl-. Nah, di dalam larutan tersebut, jadi larutan apa? Larutan NaCl ya, atau larutan AgNO3 ya. Itu terdapat ion Ag+ dari AgNO3 ya, atau ion Cl- dari NaCl ya. Jadi ada di sini ada larutan yang sejenis ya. Kalau ke dalam larutan AgNO3, maka di sini ada ion sejenis apa? Ag+ ya, yang sejenis dengan ion yang dihasilkan oleh AgCl. Nah, kalau kita larutkan ke dalam larutan NaCl, maka di sini ada ion sejenis, yaitu ion Cl- ya, yang sejenis dengan ion Cl- dari AgCl gitu ya, maksudnya gitu ya. Paham ya? Nah, ini reaksi ionisasinya ya. Ini sesi apa namanya? Zat elektrolit AgCl ya menjadi Ag+ dan Cl-. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya. Nah, sebagai ilustrasi Ustaz gambarkan seperti ini ya. Jadi, anak sekalian ya, jika kita misalkan ada 3 larutan ya. Yang pertama adalah air saja ya, ini H2O ya, H2O, ini air murni. Kemudian ada larutan NaCl, di mana tentunya kalau namanya larutan dia akan terreduksi menjadi Na+ dan Cl-. Yang satu lagi adalah larutan AgNO3, di sini pasti terreduksi menjadi Ag+ dan NO3- ya. Ini air ya, yang pertama. Ini yang kedua adalah larutan NaCl, yang ketiga adalah larutan AgNO3 ya. Baik. Nah, jika zat elektrolit AgCl ini ya, kita larutkan ke dalam air ya. Larutkan, maka dia akan larut ya, akan larut secara sempurna sampai dia tepat jenuh, itu KSP ya. Nah, jika misalkan AgCl yang kita larutkan ke dalam larutan yang kedua, itu larutan NaCl ya, maka dia akan mengalami apa namanya, lebih cepat mengendap dibandingkan dengan yang ke nomor 1 air ini. Kenapa? Karena di larutan kedua itu larutan NaCl itu ada ion sejenis apa? Cl- ya, yang sejenis dengan apa? Ini ya, Cl- yang ada pada AgCl ya. Nah, sejenis kan ya. Maka karena ada ion sejenis, maka akan terganggu kelarutannya. Ya, dia akan menurun daya larutnya. Nah, demikian pula dengan kalau AgCl kita larutkan ke dalam larutan yang ketiga, ya, yaitu larutan AgNO3. Nah, di sini di larutan AgNO3 ada ion sejenis. Apa itu? Apa coba? Ya, betul ya. Yaitu ion Ag+, ya, yang dia sejenis dengan ion Ag+ dari AgCl. Nah, ini ya, dia sejenis ini ya, tuh ya. Nah, karena ada sejenis, ion sejenis, maka larutan AgCl itu akan berkurang jika dilarutkan ke dalam AgNO3 karena ada ion sejenis Ag+. Paham ya? Baik. Nah, kenapa ini terjadi ya? Kita bahas, lanjutkan ya. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, ini berkaitan dengan salah satu asas yang berlaku pada reaksi kesetimbangan kimia. Ya, untuk antum dulu belajar ya tentang kesetimbangan kimia, di mana ada namanya asas Le Chatelier ya, atau tulisannya Le Chatelier ya, bukan Le Chatelier ya, Le Chatelier ya. Nah, penamaan Ag+ atau Cl- ini akan menggeser kesetimbangan ke kiri ya, sehingga AgCl yang larut makin sedikit ya. Jadi penamaan Ag+ atau Cl- akan menggeser kesetimbangan ke kiri sehingga AgCl yang larut makin sedikit.
Nah, dengan demikian maka adanya ion sejenis akan memperkecil kelarutan suatu elektrolit, ya. Nah, contoh ini misalkan ada reaksi ya di sini AgCl tadi ya, ada zat laut AgCl. Jadi kalau misalkan di sini kita ada ion sejenis Ag+ misalkan ya, maka di sini akan menambah konsentrasi ion Ag+, ya. Karena ini menambah konsentrasi ion Ag+, maka keseimbangan ya. Maka keseimbangan dia akan bergeser ke kiri. Kemana? Nah, ke sini ya. Ke kiri. Nah, ke sini ya. Ke AgCl sehingga semakin banyak terbentuk endapan AgCl gitu ya. Nah, ini adalah prinsip atau asas Lee-Cateli ya. Jadi kenapa terjadi misalkan suka larut kalau ada ion sejenis, ini dijawab oleh asas Lee-Cateli, yaitu penambahan ya ion yang sejenis akan menggeser reaksi keseimbangan ke kiri, ke zat elektrolit itu sendiri ya. Nah, contoh kita coba buktikan ya. Nah, kita buktikan misalkan ya, ada contoh soal ya. Betul nggak seperti itu bahwa kelarutan di air itu lebih mudah ya kelarutannya atau lebih besar kelarutannya dibandingkan dengan kalau di zat yang larutan yang mengandung ion sejenis. Nah, di sini ada jika diketahui KSP AgCl ya pada suhu 25 derajat Celcius adalah 2 dikali 10 pangkat min 10 mol per liter. Nah, bandingkanlah kelarutan AgCl dalam A. air murni pada suhu yang sama 25 derajat Celcius, B. larutan NaCl 0,1 m ya. 0,1 m. Nah, di sini air murni berarti ya caranya sama seperti yang sudah kita pelajari ya, dengan menggunakan rumus hubungan antara kelarutan S dengan KSP ya. Nah, di sini yang poin B di sini kelarutan AgCl dalam larutan NaCl. Nah, di sini ada ion sejenis ya. Lihat ada ion sejenis apa? Yaitu Cl ya, Cl-. Nah, Cl- ya. Cl- pada AgCl dan Cl- pada NaCl. Ini pasti akan berkurang kelarutannya. Baik, kita sama-sama hitung ya. Berapa S atau kelarutan pada air murni dan pada larutan NaCl. Setelah kita dapat masing-masing kelarutannya, maka kita bandingkan ya, mana yang lebih besar kelarutannya dan mana yang lebih kecil. Baik, kita coba yang A ya. Nah, di sini pembahasan yang A diketahui tadi ya dari soal KSP dari AgCl-nya 2 kali 10 4 min 10 mol per liter. Ditanyakan A. kelarutan dalam air, B. kelarutan dalam larutan NaCl 0,1 molar ya, atau 0,1 mol per liter. Jawab yang A, larutan AgCl dalam air. Nah, dari rumus umum ya kita tahu bahwa mencari kelarutan S untuk AgCl ini apa? Termasuk biner ya. Kenapa biner? Karena jumlah indeksnya 2 ya. Lihat indeks Ag 1, indeks Cl 1, 1 tambah 1 2. Maka dia termasuk biner. Maka rumus kelarutannya adalah S sama dengan akar kuadrat dari KSP ya. Maka S sama dengan kelarutan sama dengan akar dari 2 kali 10 pangkat min 10 ya, karena KSP AgCl adalah ini ya. Maka ini masukkan saja ke sini. Nah, kita akarkan 2 kali 10 pangkat min 10, hasilnya adalah 1 ya, 41 kali 10 pangkat min 5 mol per liter ya. Jadi dapat ya bahwa kelarutan AgCl dalam air itu apa? Berapa? Ya, 1,41 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Baik. Sekarang kita coba cari kelarutan AgCl dalam larutan NaCl 0,1 ya. Nah, baik, kelarutan AgCl dalam
larutan NaCl 0,1 M adalah, kita uraikan ya, kita ionisasikan AgCl dan NaCl-nya. AgCl sebagai zat larut, NaCl sebagai larutannya ya. Di sini larutan S AgCl, di sini disimulkan ya, atau dimisahkan dengan N mol per liter, maka dia akan terurai, maka konsentrasi atau kelarutan Ag plusnya N mol per liter, karena 1 koefisiennya kali 1 kali N adalah N, sama ya. Demikian pula dengan Cl- juga sama, koefisien 1 dikalikan dengan N mol per liter, ini N mol per liter. Kemudian kelarutan dari NaCl ya, larutan NaCl. Tadi diketahui bahwa NaCl-nya berapa? NaCl-nya 0, ya, 0,1 M ya. Nah, ini 0,1 M ini kan sama ya, artinya dengan 0,1 mol per liter ya. Ini sama ya. Lihat di sini 0,1 mol per liter. Maka kelarutan Na plusnya juga sama ya, karena di sini koefisiennya 1 kali 0,1 0,1. Demikian pula dengan Cl- ya. Sini 1 koefisiennya kali 0,1 juga 0,1 mol per liter. Nah, jadi anak sekalian ya, pada saat AgCl dilarutkan ke dalam larutan NaCl, maka di dalam sistem ya, atau dalam suatu wadah tersebut itu akan terdapat ion-ion ya. Itu ion apa? Ini ya, ion-ionnya ini ya. Ionnya ini kalau kita campurkan atau masuk zat larut ini ke dalam apa namanya sistem atau tempat ya, maka ada ion ini ya, itu ion Ag+, ion Na+, ion Cl-. Di mana Cl- ada dua ya, satu dari AgCl, satu dari NaCl. Maka seperti ini ya, konsentrasi atau kelarutan Ag+ sama dengan N mol ini ya, dari dapat di atas. Konsentrasi atau kelarutan Na plusnya ya sama dengan 0,1 mol per liter di sini. Adapun untuk ion Cl- kelarutannya sama dengan N ditambah 0,1 mol per liter. Ada dua kan? Ini N dari AgCl, kemudian 0,1 Cl- dari NaCl. Maka total konsentrasi Cl- N plus 0,1 mol per liter. Paham ya? Nah, baik, kita lanjutkan. Lanjutkan ya. Nah, sini ya, perhatikan anak sekalian, ya, jangan ngantuk ya, perhatikan ya, semangat ya. Nah, karena Cl-, konsentrasi Cl- dari AgCl sangat sedikit ya, dibandingkan dengan konsentrasi Cl- dari larutan NaCl ya. Maka konsentrasi Cl- dari AgCl dapat diabaikan. Yang tadi yang N tadi ya, N diabaikan ya. Sehingga larutan AgCl dalam larutan NaCl 0,1 M adalah ya. Itu bawa rumus Ksp. Ksp sama dengan ya hasil kali konsentrasi ion-ionnya dipangkat dengan koefisien masing-masing. Di sini konsentrasi apa Ksp AgCl sama dengan konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cl-. Di sini Ksp-nya masukkan ya dari soal ya, ini dari soal. 2 kali 10 pangkat min 10 sama dengan konsentrasi Ag+-nya tadi kita anggap N ya. Kemudian konsentrasi Cl-nya tadi ya N plus 0,1 kan tadi ya dari slide sebelumnya. Nah, kita karena N-nya dianggap tidak ada karena sedikit, maka N-nya 0 ditambah 0,1 hasilnya 0,1 ya. Ini. Maka kita cari N-nya ya, didapat. Ini pindah ruas ya. Jadi 2 kali 10 pangkat min 10 dibagi 0,1. Hasilnya berapa N-nya? 2 kali 10 pangkat min 9 mol per liter. Ya, jadi konsentrasi Ag plusnya dapat berapa? Ya. N ini kan konsentrasi Ag plus ya. Dapat 2 kali 10 pangkat min 9 mol per liter. Ya, dari sini kita masukkan ya untuk mencari kelarutan AgCl-nya ya. Nih, untuk mencari ini. Maka apa ke sini ya. Nah, ini ya. Sini bahwa
kelautan AG plusnya adalah 2 kali 10 pangkat min 9. Maka kita cari berapa AGCL-nya. Karena di sini koefisiennya 1, di sini pun AGCL juga 1 koefisiennya. Maka sama berarti ya. 2 kali 10 pangkat min 9 ya. Dapatlah kelautan AGCL itu adalah 2 kali 10 pangkat min 9 ya. Baik. Kita lihat sudah dapat ya berarti ya. Kelautan AGCL dalam air murni dan kelautan AGCL dalam kelautan NaCl 0,1 M ya. Kita lihat kelautan AGCL dalam air murni tadi sudah dapat di A ya, 1,41 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Adapun larutan AGCL dalam larutan NaCl 0,1 M, ini jawaban yang B adalah 2 dikali 10 pangkat min 9 mol per liter. Nah, lihat bandingkan antum ya antara air murni ini dan ini. Kira-kira gedean mana, besaran mana angkanya? Ya, dari dua angka ini, ya, besaran mana? Iya, besaran apa? Besaran yang atas ya, yaitu kelarutan AGC dalam air murni. Lihat ini pangkatnya min ya, yang ini min 5, ini min 9. Kalau min berarti yang lebih kecil berarti lebih besar ya angkanya. Berarti larutan AGCL dalam air murni itu lebih besar dibandingkan dengan larutan AGCL dalam larutan NaCl 0,1 M ya. Maka terbukti ya. Maka dengan demikian telah terbukti bahwa adanya ion senama akan memperkecil kelarutan suatu elektrolit. Ya, sekali lagi telah terbukti bahwa adanya ion sejenis atau senama sejenis ya akan memperkecil kelarutan suatu elektrolit. Di sini ya, ini bukti bahwa AGCL dalam NaCl itu lebih kecil ya, pangkat min 9 dibandingkan dengan dalam air murni yang pangkat min 5 ya. Baik teman sekalian, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan antum bisa dipahami. Silahkan kalau ada yang belum tahu ya ditanyakan ya. Baik, demikian bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dari penyampaian Ustadz. Ya, semoga Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan dalam memahami ilmu dan menjadikan ilmu kita bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Demikian, barakallahu fikum. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.